Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat berjumpa kembali. Kita akan bersama merenungkan kembali firman Tuhan pada saat ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel, pasal yang ke-7, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-14, di bawah judul perikop, Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati nurani yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan suara kebenaran firman. Jalikan mata rohani kami, dan biarkanlah kami bersama-sama boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya beri tema kecil untuk renungan firman Tuhan saat ini, yaitu taat dan dimenangkan. Kita masih berada di bulan Agustus, walau sudah menjelang akhir atau sudah menjelang penghujung, namun kesan-kesan perlombaan masih terasa lekat dalam ingatan dalam rangka memperingati momen kemerdekaan Republik Indonesia. Ada lomba makan kerupuk, lomba baris berbaris, tarik tambang, panjat pinang, dan lain sebagainya. Sangat memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selain seru dan menggembirakan, perlombaan yang baik dan benar selalu diupayakan sportif. Biasanya begitu. Berjalan sesuai aturan yang ditetapkan oleh kepanitiaan, jujur dan transparan. Kalau terdapat kecurangan, biasanya konsekuensinya adalah tanding ulang atau bahkan didiskualifikasi atau tidak dilibatkan lagi dalam perlombaan. Itu aturan mainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, momen memperebutkan kemenangan juga diperjuangkan oleh Israel, dan syarat yang berlaku agar mereka dimenangkan adalah harus taat dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Ayat yang ketiga mengatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan, maka ketika Israel taat dengan aturan Allah, Allah menepati janjinya, dan kemenangan di pihak Israel terjadi dengan begitu luar biasa, sehingga kemenangan itu tidak hanya dirayakan, tetapi bahkan dibuat tugu peringatan untuk dikenang sepanjang masa sebagai momen bersejarah bagi Israel. Itu boleh kita lihat pada ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Heiser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, apakah kita adalah orang-orang yang selalu mengingat momen Allah pernah menolong kita? Ini pertanyaan yang serius. Apakah kita selalu mengingat bahwa Allah pernah memberkati kita, pernah menjawab doa kita, pernah menyelamatkan kita dari bahaya, dan seberapa antusias sebenarnya kita mengingatnya? Atau bahkan kita lupa begitu saja setelah seiring waktu telah berlalu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya berharap kita adalah orang-orang yang selalu mengingat momen Allah menolong kita.
dan menjadikannya peristiwa yang tidak terlupakan dalam hidup kita. Selalu disyukuri dan selalu menjadi alasan untuk taat kepada Tuhan. Dan kalau kita ingin selalu mengalami berkat Tuhan, syaratnya cukup taat, tapi sebenarnya itu gampang-gampang susah dilakukan. Justru banyak orang sering banyak alasan untuk membenarkan sikap tidak taat. Kenapa? Supaya Tuhan memaklumi begitu? Kalau sesuatu yang salah, kita harus tahu Allah tidak pernah toleran untuk dosa. Tetapi Allah memberikan kesempatan untuk semua orang yang berdosa bertobat dan taat. Dan selalu ada momen kemenangan bagi orang yang hidup taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa boleh kami dengarkan bersama. Kami berharap tidak hanya memperindah pendengaran kami, tetapi memotivasi kami untuk menjadi pribadi yang selalu taat kepada Tuhan. Tidak perlu kami khawatir tentang keselamatan dan kemenangan. Selama kami taat, kami percaya Tuhan di pihak kami untuk membela dan memberikan kami kemenangan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih sudah bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.